Saya Niputu Nirmayanti SPD, salah satu mahasiswa PPG Piloting tahap 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Kamis 5 September 2024 mengadakan praktik pembelajaran. Video ini saya ambil akan saya gunakan untuk melengkapi berkas ujian kinerja saya. Video ini saya ambil di SMP Negeri 1 Kerambitan, di mana saya mengajar. Berikut cuplikannya. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih, masih semangat ya. Sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita berjalan dengan hikmat, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Quensi silahkan pimpin doanya nak. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Quensi. Ya, anak-anak silahkan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau menanyakan dulu kesiapan kalian sebelum belajar. Kalian sudah siap apa belum belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Ibu cek dulu buku IPS-nya mana? Tunjukkan buku IPS-nya. Oke, semua sudah bawa buku. Pulpennya mana? Oke, pulpennya sudah siap juga. Nah, sekarang cek sampah kalian. Masih ada sampah atau tidak di bawah meja? Masih ada sampah? Tidak. Oke, terima kasih. Jadi tadi piketnya sudah piket ya. Beri tepuk tangan dulu untuk piketnya. Sebelum ke materi kita yang sekarang, ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, bagus. Berarti kelas 8B semuanya anak yang rajin. Oke. Masih ada yang ingat dengan materi kita? Bagus jiwa? Sebelum ini pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang potensi sumber daya alam, yang potensi sumber daya alam sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu potensi sumber daya alam kehutanan, potensi sumber daya lingkungan, potensi sumber daya alam pertambangan. Ya, tepuk tangan untuk Bagus Jiwa. Untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Tolong disimak nanti videonya dan amati apa saja yang kalian lihat, karena video ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan ke pendidikan kita. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96. Dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Apa sudah bisa kalian amati gambar di tadi? Apa saja isi videonya? Ya, silakan Turahaipan. Ada siswa yang lagi belajar. Iya, betul sekali. Ada siswa yang lagi belajar. Ada lagi?
Silahkan Raditya. Ada guru yang lagi mengajar. Iya, betul sekali, ada guru yang sedang mengajar. Nah, terkait dengan video tadi, Ibu akan memberikan kalian gambar-gambar tentang profesi. Itu ada 3 buah gambar. Gambar apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Sipra. Gambar seorang petani. Gambar seorang petani, betul, ada gambar seorang petani. Gambar yang kedua ada gambar apa? Silahkan Rio. Ada pedagang, Bu. Ada pedagang, ya betul. Ada gambar apa lagi? Silahkan ya. Gambar dokter, Bu. Gambar dokter, ya betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari penglihatan kalian tadi sudah melihat ada yang belajar di video pertama, ada profesi dokter, ada profesi petani. Apakah mereka semua ini memerlukan pendidikan? Perlu. Nah, sekarang menurut kalian, apakah pendidikan itu penting bagi masyarakat? Penting. Kenapa pendidikan itu penting? Iya, betul. Supaya pintar dan menjadi orang sukses. Kalian ingin menjadi orang sukses atau tidak ke depannya? Ingin. Tentunya kalian harus apa? Harus belajar. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sumber daya manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, nah ada tujuan yang perlu kalian capai pada pertemuan kali ini, yaitu tujuannya adalah kalian harus bisa menganalisis bagaimana sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia itu adalah, siapa yang bisa? Silahkan Dinda. Sumber daya manusia adalah sesuatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu sebagai makhluk hidup sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidupnya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Sumber daya manusia itu bisa juga disebut sebagai segala sesuatu atau potensi yang ada pada diri seseorang yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan atau kelangsungan hidupnya nanti. Dan ini akan berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Oke, slide berikutnya ada gambar indeks dari kemajuan kualitas sumber daya manusia. Di samping dengan pendidikan, manusia itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan bagaimana kualitas manusia itu sendiri. Nah, di Indonesia, menurut kalian apakah sumber daya manusianya itu tergolong rendah atau tergolong tinggi dari video yang sudah kalian tonton tadi? Silahkan Tara. Masih rendah, Bu, karena banyak yang putus sekolah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Tara. Nah, masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena tingkat pendidikannya itu belum tingkat yang sampai ke SMA, ke jenjang SMA. Nah, pertumbuhan demografi juga salah satu bonus bagi bangsa Indonesia karena belum bisa memanfaatkan atau bisa memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakatnya. Buktinya sekarang Indonesia berada di urutan berapa? Di urutan ke-6. Ya, di urutan ke-6 dari negara-negara Asia Tenggara. Berarti kualitas pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari sumber daya manusia ini adalah apa? Yang pertama, faktor pendidikan. Ya, pendidikan itu berperan penting sekali terhadap sumber daya manusianya. Faktor yang kedua, ada faktor lingkungan juga. Kalian juga harus benar-benar memilih nanti untuk bergaul, memilih lingkungan yang baik. Kalau kalian bergaul dengan teman atau lingkungan yang baik, maka kualitas kalian menjadi sumber daya manusia akan baik juga. Bagaimana cara-cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita? Bagaimana caranya? Yang pertama ada pendidikan yang layak. Jadi kalian harus mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua ada
agama. Kalau sudah kita memiliki agama, agama juga yang akan mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang berkualitas atau sumber daya yang berkualitas. Yang ketiga ada pengembangan masyarakat generasi muda. Itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan pembinaan, pemahaman tentang bagaimana cara-cara bergaul, bagaimana cara-cara menumbuhkan sikap disiplin. Yang keempat, ada peningkatan kapasitas daya manusia. Yang ini mengarah ke generasi muda. Kenapa generasi muda yang menjadi arahnya untuk berfokus pada memberikan pendidikan yang layak, memberikan sosialisasi, pembinaan tentang bagaimana menjadi manusia yang berkualitas? Karena anak muda yang akan meneruskan generasi bangsa. ya, betul. Karena anak muda yang akan meneruskan generasi bangsa. Untuk memperjelas penjelasan Ibu tadi, silahkan kalian scan barcode di sini. Siapa yang sudah mau angkat tangannya, Nak? Oke. Ya. Kalau misalnya yang belum mau, Ibu tampilkan lewat video. C. Sumber daya manusia. Bangsa Indonesia memiliki modal penting dalam pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di Indonesia terdapat angkatan kerja 127,67 juta jiwa. Kualitas SDM dan ketenagakerjaan Indonesia menempati urutan kelima. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kualitas sumber daya manusia Indonesia pada saat ini dibarengi juga dengan adanya bonus demografi, yang dimana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan memiliki petani yang hebat, nelayan yang tangguh, wirausaha yang kuat, dan berbagai pekerjaan memiliki daya saing kuat. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM seperti uraian berikut ini. A. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. B. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. C. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. D. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Sekarang, untuk lebih semangatnya lagi dalam kalian belajar, mari kita melakukan gerak dan lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita sudah memasuki session diskusi. Silahkan sekarang cari kelompok kalian. Di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD di mana nanti kalian mengerjakan sebuah clipping. Ya, clipping tentang berbagai macam profesi. Nanti kalian akan melakukan presentasi ke depan bersama dengan kelompok kalian. Kemudian kelompok yang lainnya yang tidak presentasi akan memberikan pertanyaan. Ya, paham? Paham. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan dibaca dulu suruhannya, materinya, kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ini kelompok 5. Ini Ibu siapkan untuk membuat clippingnya. Silahkan gunakan kertas ini. Nah, isi judul materi kita hari ini di atas kertas manila. Ada pertanyaan? Ya, silahkan kita. Ya, nanti informasinya sesuai dengan materi kita. Oke. Silahkan dikerjakan. Semua anak bekerja, tidak ada anak yang pasif. Kelompok 4 ada pertanyaan, Nak? Tidak. Oke. Kenapa sih, Pra?
Nah, nanti di sini kan tulis dulu judulnya. Nah, kemudian tempel berbagai macam jenis profesi yang kalian ketahui ya. Ya, paham nak? Paham. Dalam clipping itu nanti dituliskan profesi apa yang kalian temukan. Misalnya profesinya guru, isi gambar guru, isi tulisan guru. Misalnya artis, misalnya presiden, dokter dan sebagainya, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak, ya. Silakan bekerja. Ini ada berapa kalian menemukan profesi? Ada 4, ya. Isi keterangannya. Profesi apa yang kalian temukan? Ada yang sudah selesai? Bagi yang sudah, persiapkan diri untuk presentasi. Ya, semua sudah dapat tugas ya? Oke. Ada yang masih belum selesai? Kelompok 3? Sudah, berarti sudah semua? Oke, sudah siap untuk presentasi apa belum? Sudah. Oke, sekarang Ibu mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Lihat temannya presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sumber daya manusia. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Amika dan di samping saya ada Radit, Tara, Jaya, dan Ama. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Ini adalah contoh profesi manusia yang berkualitas. Di sana ada gambar apa saja? Ada penyanyi, presiden, perawat, dan inspirasi. Ya. Saatnya saya tanya jawab, apakah kelompok lain ada yang bertanya? Kenapa pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia? Baik, izin saya menjawab pertanyaannya. Karena tanpa pendidikan negara Indonesia tidak akan pernah maju. Jadi kualitas bangsa itu ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Bagaimana yang bertanya? Jawabannya Oke, sudah kelompok 1 presentasinya? Ya, silahkan ditutup. sekian presentasi dari kami. Jika ada perbedaan kata atau kekurangan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan kata santi. Om Santi Santi. Om, santai-santai Om. Iya, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nirma Pemimpin IPS dan teman-teman Aksara. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan saya Siska, Sifra, Kirana, Anugrah, dan Tegi. Presentasi akan dimulai oleh Sifra. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh manusia untuk menunjukkan sesuatu sebagai manusia. Faktor-faktor sumber daya manusia ada 2, yaitu pendidikan dan lingkungan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia. Jadi pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sumber daya manusia berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah tercapai. Ini adalah contoh sumber daya manusia yang berkualitas. Ini ada guru, koki, artis, dan dokter. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan kualitas sumber daya manusia? Baik, izin menjawab. Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kompetensi, keterampilan, pengetahuan, sikap dan karakter yang dimiliki oleh karyawan dalam suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi berarti karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagaimana bisa dikenal, Pak? Terima kasih atas waktu yang kami berikan kepada kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kata. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi.
Om Santi Om. Ya, bagus sekali, luar biasa untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pagi hari ini kami akan menjabat mempresentasikan materi pendidikan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Igede Suredia dan samping saya teman saya yang bernama Bunda, Kesia, Siska, serta Anita. Baik, terima kasih. Sumber daya manusia adalah segala potensi yang berada di pada diri manusia yang bermanfaat untuk kehidupannya serta kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada faktor pendidikan, yang dimana pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya yang baik. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh karena faktor lingkungan membentuk karakter manusia, sehingga faktor lingkungan juga menjadi yang paling umum untuk membentuk karakter manusia yang baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang paling umum adalah pendidikan. Karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan seperti ini contoh dari sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama ada guru, ada pramugari, ada dokter, serta ada pilot. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia selain pendidikan dan lingkungan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amiga. Jawabannya adalah kesehatan dan kesejahteraan kerja, kesehatan fisik dan mental karyawan, mempengaruhi produktivitas dan kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif. Apakah bisa terima jawaban? Baik, kami tutup presentasi hari ini. Kami tutup dengan Parama Sakti. Om Santi. Ya, luar biasa untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan sekarang giliran kelompok 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madia Dewi Chandra Yamrita. Perkenalkan, nama saya Agung Nurul Prayoga. Baik, langsung saja ya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Petani, artis, pilot, dan koki. Oke, berarti mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Oke. Yang bertanya? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Ini menjawab dari Egi. Jawabannya, 1. Memberikan pelatihan dan pengembangan, 2. Perekrutan yang efektif, 3. Penyediaan kerja dan umpan, 4. Motivasi dan penghargaan, 5. Kesehatan dan kesejahteraan. Apakah ini menjadi juga? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami adalah Parama Sakti. Om Santi. Om. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang lanjut yang terakhir kelompok 5. Ya, silakan dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman yang saya kenalkan. Kami pada pagi ini akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia. Mulai dari Baik, jadi sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu segala makhluk sebagai makhluk sosial. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. ini ada beberapa contoh sumber daya manusia yang berkualitas. Ini ada pedagang, masinis, dan juga guru. Saya mau tanya. Pertanyaannya, apa dampak jika kualitas sumber daya manusia itu rendah? Baik, izinkan saya menjawab. Penurunan produktivitas karyawan yang kurang komponen mungkin tidak mampu menyelesaikan tugas dengan efisien yang berujung pada penurunan produktivitas. Saya mohon maaf misalnya jika ada pengulangan kata atau salah kata.
Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kalian dapatkan dari presentasi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil presentasi tadi? Silakan Francisca. Menurut saya benar Bu, potensi sumber daya manusia semakin rendah karena banyak yang memilih untuk tidak bersekolah maupun putus sekolah sebab faktor finansial maupun faktor lingkungan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Francisca. Ya, jawabannya betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu kesimpulan yang dapat kalian ambil dari presentasi tadi? Ya, silakan tuh Gita. Berdasarkan video yang saya tonton, analisis kasus yang sudah saya lakukan, maka kualitas sumber daya manusia itu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Jadi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengenal satu bangsa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuge Gita. Bahwa sumber daya manusia itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, dari keseluruhan pembelajaran hari ini, dari materi tentang sumber daya manusia, siapa yang bisa memberikan rangkuman atau kesimpulan? Dinda, ya silakan Dinda. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, sumber daya manusia itu sendiri adalah segala kompetensi yang ada pada diri manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya. Dan di Indonesia, sumber daya manusia masih tergolong rendah karena faktor pendidikan dan juga faktor lingkungannya. Iya. Ada yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak, terima kasih untuk Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Jawabannya luar biasa. Nah, dari kesimpulan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Dan ini akan berdampak pada maju atau mundurnya perkembangan suatu bangsa. Nah, kualitas sumber daya manusia ini dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Nah, kalian sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu akan mau mengukur pemahaman kalian, apakah memang kalian sudah paham atau tidak dengan materi kita tadi. Nah, di sini ada post test, boleh kalian scan dulu. Nanti jawabannya bisa kalian kirimkan ke WA grup kelas. Nah, silahkan dijawab dulu. Ya, ini sudah ada yang masuk jawabannya. Ya, sudah ada 25 anak yang menjawab, berarti sudah semuanya mengirim jawaban. Nah, setelah Ibu cek jawabannya, ternyata kalian semua sudah memahami materi kita hari ini. Semuanya sudah dapat menangkap pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Ketua kelompoknya kumpulkan dulu LKPD-nya. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga sosial. Silahkan pelajari di rumah tentang materi lembaga sosial. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai di rumah. Silahkan Quency pimpin doanya dulu, Nak. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi keselamatan hingga sampai di rumah. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, dan sekarang ketua kelas bisa ditutup dengan pramasan. Pada sana Pramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati anak ya.